Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Podcast TV Show TV Muhammadiyah Ngobrol Sering Tanpa Boring, cuma di sini tempatnya. Po, ini kalau ngomongin tentang pandemi, hampir semuanya pasti terpengaruh lah gitu ya, terdampak, entah terdampaknya secara keseluruhan, kecil, besar, tapi yang namanya terdampak aja gitu, tetap kerasa bedanya. Kalau di batik Betawi Trogong sendiri, yang paling kerasa terdampaknya tuh dari sisi apanya, Po? Tamu untuk belajar. Oke. Biasanya kalau hari Sabtu Minggu itu banyak orang-orang asing yang datang ke tempat saya. Sejak ada Maret, di awal Maret mulai pandemi itu masih ada 1-2 orang ya. Pas April itu udah memang nggak ada yang datang untuk belajar gitu. Sampai Biasanya dengan sekarang. Sampai dengan sekarang. Tapi kalau pembelian alhamdulillah karena saya sudah punya pelanggan tetap ya. Jadi walaupun itu instansi atau kantor gitu, mereka mau ada acara yang harus perlu batik gitu, mereka masih tetap order langsung ke saya gitu. Oke. Terus kalau dari sisi tadi misalnya pembelian walaupun tetap punya pelanggan tetap, tapi omsetnya jadi tetap menurun nggak sih, Po? Atau alhamdulillahnya enggak? Menurun sih, tapi nggak terlalu drastis gitu. Alhamdulillah. Iya. Jadi keberadaan batik Betawi masih bisa menopang ibu-ibu yang bekerja di tempat saya gitu. Terus ada ini nggak sih, Po, akhirnya treatment khusus yang Empok lakukan strateginya gitu di saat menghadapi pandemi ini gitu, biar gimana caranya tadi gitu, biar nggak terdampak sama banyak orang di situ, karena kan banyak yang ya banyak orang yang menopang hidup di sana gitu, gimana, Po? Memang di pandemi ini kan memang diperlukan orang harus pakai masker gitu ya, dan itu ya saya siasati dengan membuat masker dari itu. Jadi ada penjahit yang selama ini nggak ada jahitan gitu ya, kita kasih jahit untuk menjahit masker gitu. Jadi batik yang kita buat pun juga banyak yang kita pakai untuk buat masker gitu. Segala macam itu yang salah satu yang paling cepat untuk bisa muter balik keadaannya, Po ya. Terus tapi akhirnya proses pekerjaan yang ada di workshop dikurangin intensitasnya atau sempat libur atau gimana, Po? Masih berjalan walaupun agak-agak ada diturunkan jumlah produksinya. Tapi tetap masih tetap produksi. Masih berjalan ya, alhamdulillah masih ada pesanan dari beberapa instansi gitu ya, masih bisa ada yang pesan sampai 500, 400 gitu. Saya masih bersyukur banget gitu, paling tidak ibu-ibu nggak terlalu berdampak gitu. Tapi kalau misalnya pesanan, saya jadi penasaran deh, pesanan itu tuh lebih ke pesanan udah dalam bentuk pakaian atau kain aja? Atau kain gimana? Biasanya kain. Gitu. Oke. Nah, tapi ada juga yang pesan, Bu sekalian saya dijahitkan ya gitu. Biasanya kalau proses kayak gitu, kayak orang-orang mau pesan, itu pesannya tuh butuh waktu berapa lama sih, Po? Untuk akhirnya jadi? Kadang-kadang kalau saya itu kan membuat motif seperti ini gitu, saya nggak bakal buat banyak gitu. Saya buat contoh aja. Nanti kalau ada orang suka, saya minta dibuatkan seragam motifnya seperti ini gitu. Baru saya buat. Nah itu biasanya prosesnya berapa lama tuh? Itu untuk satu potong aja, kalau batik cap itu sampai jadi itu bisa 5 hari satu potong. Oh gitu. Iya. Wah. Makanya saya kalau diminta pesanan mendadak itu saya nggak tertarik gitu untuk mengerjakan, harus diburu-buru, karena pekerjaan membatik itu bukan pekerjaan massal yang bisa dikerjakan langsung banyak, enggak. Kan kalau saya nggak terlalu tertarik, Bu saya minta diburu-buru, saya nggak mau, saya bilang. Jadi saya lebih mempertahankan kualitas. Iya, daripada kuantitas gitu. Karena maksudnya ya benar juga sih, daripada nanti orang kayak Polela mengiyakan gitu, tapi malah pada akhirnya konsumen kecewa. Sebenarnya bukan salah Polela juga gitu, tapi karena keburu-buruan yang pada akhirnya malah bisa jadi banyak reject dan segala macam, kan juga nggak mau ya. Pesanan terbanyak inget nggak, Po? Berapa banyak? Saya pernah dipesan sampai lebih dari 1000 piece. Wah, itu butuh berapa waktu tuh, Po, untuk kerja 1000 piece? Itu kebetulan salah satu perguruan tinggi ya, untuk karyawan dan juga dosen gitu. Jadi sampai 6 bulan kali. Karena per fakultas gitu ya pesanan. Nah, biasanya berarti kalau misalnya saya mau pesen nih ke Polela, itu saya minimal misalnya kayak saya mau pesen 100 pieces nih, Po. Itu minimal saya harus menghubungi ke Polela tuh berapa bulan sebelumnya? Minimal itu ya 2 bulan sebelumnya. 2 bulan sebelumnya. Idealnya kayak gitu ya. Oke, jadi buat pemirsa TV Mu nih yang tertarik kalau misalnya mau pesan
batik Betawi Trogong udah bisa tuh, udah ketahuan tuh misalnya ada, apalagi kalau event-eventnya besar yang butuh dengan kuantitas yang banyak, maka jangan buru-buru. Kalau misalnya emang bener-bener tertarik banget sama batik Trogong ya 2 bulan sebelumnya bisa menghubungi, dan itu kita juga bisa berkomunikasi tentang motif dan segala tentang macam motif atau kombinasi motif, kombinasi warna itu bisa dipesan ya. Oke. Selama ini motif yang paling susah menurut Polela yang mana, Po? Motif yang paling susah itu untuk batik tulis itu saya bikin motif jembatan Semanggi ya. Itu memang agak rumit dan itu terbatas banget. Kemarin terakhir dipakai oleh Pak Gubernur ya. Setelah beliau pakai, dan saya bersyukur gitu yang ada selalu yang mengendorse gitu. Terus Bu, ini saya mau pesen batiknya seperti Pak Gubernur gitu. Tapi saya bilang ini lama, itu proses membuatnya aja, menggambarnya itu bisa lebih 3 hari untuk menggambar aja. Itu yang paling agak rumit gitu. Oke, itu tapi biasanya kalau untuk batik tulis sendiri sampai akhirnya jadi satu buah kain batik tulis itu butuh waktunya berapa lama, Po? 3 minggu. 3 minggu. Itu Polela sendiri yang bikin atau ada karyawannya? Kalau saya kan cuma di awal aja, misalkan ada motif ini yang harus dibuat gitu, saya menyampaikan ide ke pembuat motifnya gitu. Nah, ini kan Polela sendiri tuh sebenarnya punya penerus nggak sih dari keluarga Polela sendiri nih yang akhirnya fokus juga ke dunia bisnis batik Betawi ini? Ya, dari saya langsung belum, tapi saya mengajak keponakan saya ya, generasi di bawah saya untuk bergabung gitu. Oke. Sejauh ini respon akhirnya para tetangga di rumah ngelihat ternyata batik Trogong dulu kok bisa hadir lagi, gimana, Po? Respon mereka, Po? Sebetulnya di awal itu nggak gampang sih ya buat saya membuat batik kembali gitu ya, karena memang di awal kebetulan pada saat itu saya juga bukan hanya orang lain ya, keluarga saya sendiri pada saat itu juga agak nolak. Maksudnya pada saat itu saya baru selesai S2 saya tuh saya malah buat batik gitu, malah ngapain kok baru selesai ini malah bikin batik gitu. Jadi setelah 1-2 tahun orang-orang masih agak mencibir lah gitu ya, tapi sekarang ini setelah mereka ya kedatangan tamu, kedatangan orang asing gitu, mereka datang gitu, baru mereka oh ya ternyata yang dibilang dulu nggak keren gitu, yang dibilang dulu apa ya, kok jadi kayak zaman primitif lagi sih gitu bikin batik gitu kan, kayak zaman emak-emak zaman dulu gitu. Tapi alhamdulillah sekarang ini ya berdampak juga, misalkan ada kunjungan mahasiswa gitu ya. Alhamdulillah sih kunjungan mahasiswa dari berbagai negara pun mereka datang gitu. Jadi berdampak sama lingkungan sekitar gitu. Mereka jajan, mereka apa itu kan berdampak juga gitu. Jadi alhamdulillah sih mudah-mudahan berkah gitu. Iya benar. Nah kan biasanya kalau sama pemerintah itu pasti ada kerjasama, apalagi kan ini kan menyangkut tentang identitas satu daerah gitu. Polela juga ada kerjasama dengan pemerintah Kota Jakarta maksudku. Iya alhamdulillah memang Pemda wilayah saya itu memang peduli sekali ya. Beliau memang sering kunjungan juga melihat bagaimana perkembangan batik Trogong itu juga gitu, dan sampai memang ada beberapa rambu-rambu yang dibuatkan oleh Pemda untuk lebih memudahkan orang mau tahu batik Betawi Trogong gitu. Nah, selain itu juga biasanya kan ada dibikinkan sesuatu lagi. Jadi misalnya nggak cuma kain, tapi motifnya itu diaplikasikan ke bantal, ke kayak gitu-gitu. Udah mulai ada kerjasama dengan pihak lain untuk ayo dong Bu kerjasama kayak gini-gini, atau selama ini Mpok yang enggak deh kita fokusnya di sini dulu aja atau gimana, Pak? Iya, memang banyak sih yang mengajak, bukan hanya itu, mungkin ayo meminta batik karya saya ditaruh di tempat lain pun memang saya belum tertarik untuk berkembang ke sana gitu ya. Kenapa, Jadi, Pak? Karena saya nggak mau terlalu jadi massal banget gitu ya. Jadi memang pengen lebih berciri aja gitu. Jadi untuk seperti membuat taplak gitu belum. Paling untuk yang berkenaan dengan Betawi pakai cukin gitu kan. Cukin yang dipakai di itu ya udah saya buat gitu juga. Oke, jadi ya dan biar lebih maksudnya mungkin gitu ya, karena ini masih Polela sendiri yang pegang gitu, jangan sampai nanti ketika kerja sama dengan banyak hal bikin ini bikin itu tapi malah jadi nggak terorganisir dengan baik juga gitu. Oke, berarti sejauh ini ada 40 motif, terus ada pakaiannya juga lebih ke pakaian laki-laki sama cukin itu. Ada lagi nggak Po yang lain Po yang dibikin?
Ada sih ya sekarang ini di masa pandemi saya bikin masker. Iya, ada juga yang sisa apa ya hasil jahit itu kan masih ada sisa itu saya buat dompet gitu aja sih. Lucunya. Iya. Oke, kedepannya ada rencana untuk bikin sesuatu lagi, Po? Tas gitu mungkin, kipas mungkin? Iya banyak sih memang masukan-masukan dari terutama tamu-tamu saya yang dari orang-orang asing gitu, mereka masih ngasih masukan gitu, mereka bagaimana kalau sekalian, jadi kalau mereka datang ke tempat saya tuh nggak usah cari-cari Iya, jadi langsung toko souvenir. Memang sih ada rencana ke situ. Oke, nanti kita tunggu ya, jadi nanti habis gitu kita main ke sana. Silahkan. Tapi yang aku menarik juga ini kan tadi kan Polela bilang kalau misalnya ada yang mau belajar ke tempatnya Polela itu juga boleh. Nah kalau belajar itu sendiri harus menghubungi Polelanya tuh berapa lama sebelumnya? Karena pasti kalau misalnya dulu nih waktu rame itu kan pasti kan setiap Sabtu Minggu tuh orang waiting list kan. Itu gimana, Po? Ya biasanya sih kalau instansi atau anak-anak mahasiswa yang mau belajar itu biasanya ya seminggu sebelumnya mereka nanti karena tempat saya juga nggak terlalu besar ya, lingkungan keluarga gitu. Jadi saya kalau Sabtu ini penuh mungkin bisa Minggu atau minggu depan lagi seperti itu. Biasanya bisa menampung berapa banyak, Po, untuk satu kali pertemuan gitu? Kalau hanya di rumah karena kebetulan saya juga ada yayasan gitu, kalau hari Sabtu Minggu bisa kosong gitu saya pakai, kalau misalkan ada lebih dari 30 orang gitu saya pakai kelas gitu ya kalau mereka mau, tapi kadang-kadang mereka lebih suka karena saya punya ada agak saung dikit, mereka kita maunya di saung aja gitu ya. Lebih paling seru. Juga paling 10 sampai 15 orang. Itu mereka semua langsung diajarin untuk membatik dan segala macam ya. Nah, di segmen terakhir nih nanti seperti biasa ini pasti yang paling ditunggu-tunggu nih, Po. Nanti kita bakalan ngasih tips dan trik juga cara bikin batik, cara jadi pengusaha batik segala macam lah pokoknya. Itu untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.